Oke. Sorry, suara saya terdengarkan ya? Karena muncul katanya audio quality saya low. Masih terdengarkan Terdengar, ya? Oh, terdengar. ya masih. Oke, Baik. puji Tuhan. Ya. Baik, Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, eh, saya mau menyampaikan selamat datang di uji publik kali ini, dan kita juga kehadiran eh, observer kita untuk uji publik ini, Profesor Alimatul Kiptiah, PhD. Beliau adalah Komisioner Komnas Perempuan periode 2020 dan juga sampai 2024, dan merupakan dosen di UIN Sunan Kalijaga. Kita memulai uji publik ini, rekan-rekan, dan pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan tim pemimpin STFT Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Esther Pujo Widiasih, Formator Spiritual Ekumenis STFT Jakarta. Untuk Kak Esther, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Amadeo. Salam sejahtera bagi kita yang berada di dalam ruang Zoom ini. Mewakili Ketua STFT Jakarta, Dr. Septemi Lakawa yang saat ini sedang menjalankan tugas dari gerejanya di Kendari. Dan mewakili tim pemimpin, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, mahasiswi-mahasiswa, karyawan dan karyawati tenaga kependidikan, dan para dosen dalam uji publik calon anggota panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Juga secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Profesor Alimatul Kiptiah, PhD, untuk menjadi penanggap observer uji publik ini dan menjadi teman baik STFT Jakarta, ya, semacam konsultan sebetulnya Profesor Alimatul sudah banyak meluangkan waktu bagi STFT Jakarta, terutama bagi saya untuk bertanya ini itu, karena ini merupakan satu hal yang baru juga bagi kita, terutama mengenai proses administratif dari PPKS. Jadi, terima kasih Prof. Dan terima kasih juga kepada teman-teman, rekan-rekan calon anggota Pansel Satgas PPKS, terutama atas kesediaan rekan-rekan mengikuti proses uji publik ini, bahkan telah bersedia menyiapkan diri jauh hari sebelum acara ini berlangsung. Perlu diketahui oleh teman-teman lainnya, calon anggota PPKS ini sudah mengikuti pelatihan secara online. Jadi mereka mengerjakan modul-modul yang tidak sedikit jumlahnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi. Dan 9 orang telah dinyatakan lulus sehingga mereka mengikuti uji publik kali ini. Jadi proses mereka itu sudah mulai dari bulan Juli sebetulnya. Dan baru sekarang hari ini uji publik bisa dilakukan. Jadi terima kasih sekali atas kesediaan dan dedikasi rekan-rekan calon anggota panitia seleksi. Dan teman-teman semua, acara uji publik ini adalah tahapan awal dari pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana diinstruksikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, dan peraturan ini diberi judul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, selain karena komitmen sekolah kita untuk menerapkan peraturan menteri tersebut, proses uji publik ini juga sangat penting karena STFT Jakarta juga berkomitmen untuk mengembangkan budaya laku kehidupan tanpa kekerasan, terutama tanpa kekerasan seksual. Kita sudah memiliki pedoman anti kekerasan secara umum, dan kita juga memiliki kode etik yang di dalamnya juga terdapat penjelasan mengenai atau aturan mengenai kehidupan anti kekerasan seksual, tetapi peraturan menteri
nomor 30 tahun 2021 itu mengatur lebih komprehensif lagi bagaimana perguruan tinggi mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan kita semua untuk turut mendukung pelaksanaan uji publik ini dan proses selanjutnya, yaitu pembentukan Satgas PPKS yang nanti anggotanya juga terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswi serta mahasiswa. Pendaftaran anggota Satgas akan segera dibuka setelah anggota panitia seleksi disahkan oleh Ketua STFT Jakarta. Jadi saya nanti mengharapkan banyak teman-teman yang akan mendaftar ya sebagai Satgas. Dan nanti tugas dari panitia seleksi ini memang menyeleksi siapa yang bisa menjadi anggota Satgas PPKS tersebut. Dan nanti tugasnya sangat penting, petugas dari Satgas PPKS ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bang Amadeo bahwa Profesor Ali Matul adalah salah satu anggota komisioner Komnas Perempuan tahun 2020-2024 dan guru besar dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau terutama mengampu mata kuliah mengenai gender ya, Prof ya. Dan Prof Alim, biasanya disebut Prof Alim, nah lulus dari S3-nya dari University Western Sydney di Australia dan menekuni persoalan feminis, gender, komunikasi, dan seksualitas. Dan sudah banyak tulisan beliau, salah satu yang terpenting, yang terkini ya Prof ya tahun 2019 mengenai feminisme muslim di Indonesia, dan banyak juga artikel di jurnal-jurnal akademik dalam dan luar negeri. Jadi selamat datang Prof di tengah-tengah STFT Jakarta melalui Esther. Dan saya akan perkenalkan ada 9 orang nama calon anggota panitia seleksi, yaitu teman kita Saudari Oinike Hareva, mahasiswi Prodi Doktor. Selamat siang Kak Oinike. Kemudian Dr. Rasid Rahman mewakili dosen. Selamat siang Pak Rasid. Kemudian Saudari Patricia Mendiarto mewakili tenaga kependidikan. Selamat siang Kak Peti. Ada juga Saudari Rosna Siregar, Master Ministry, Magister Ministry, mewakili juga tenaga kependidikan. Selamat siang Kak Rosna. Kemudian ada Saudara Ayub Setio Sakti mewakili mahasiswa Prodi Sarjana. Selamat siang Ayub. Kemudian ada Saudari Ruth Tupalesi yang merupakan wakil dari tenaga kependidikan. Selamat siang Kak Ruth. Kemudian ada Saudara Alexandro Purba mewakili mahasiswa Prodi Sarjana. Selamat siang Ayub. Kemudian ada Saudari Yosa Hetari mewakili mahasiswi magister. Selamat siang Kak Yosa. Dan Saudari Dina Elisha, saya lupa lagi masters apa ya. Kak Dina ini ada di Belanda, mewakili mewakili dosen. Jadi selamat malam, subuh Kak Dina. Terima kasih nih jam tidurnya kami ganggu. Nah demikian teman-teman dan Prof Alim, ini adalah calon-calon panitia, anggota panitia seleksi Satgas PPKS. Dan saya serahkan kembali kepada Amadeo. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Esther. Kita akan segera memulai acara kita selanjutnya atau satuan acara kita selanjutnya, yaitu presentasi oleh para calon pansel PPKS. Dan seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Esther Pujo, ada 9 calon pansel PPKS yang mewakili 3 unsur
di Civitas Akademika STFT Jakarta ada dosen, kemudian mahasiswa, lalu tenaga kependidikan, dosen, ada asisten dosen pengampu juga, mahasiswa juga dari ketiga prodi juga ada, doktor, magister dan juga sarjana, dan juga ada tenaga kependidikan. Untuk satuan acara selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi oleh calon pansel PPKS yang akan mempresentasikan perihal pemahaman mereka tentang isu PPKS dan penerapannya dalam konteks STFT Jakarta. Dan saya harus beritahu rekan-rekan bahwa waktu kita sangat terbatas dan oleh karenanya setiap calon panitia seleksi harus menuntaskan presentasi mereka dalam waktu 3 menit durasinya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan calon yang lain dan calon yang lain lagi hingga calon ke-9. Kemudian nanti akan ada pertanyaan dari observer, dari Prof. Alimatul untuk para calon panitia seleksi PPKS. Dan setelah ada pertanyaan, respons dari Prof. Alimatul selaku observer, para calon panitia seleksi akan memberikan juga respons mereka dan lagi-lagi akan memberikan respons mereka dalam waktu yang sangat singkat juga, 3 menit. Jadi teman-teman perhatikan durasi dan juga waktu yang diperlukan untuk teman-teman menjawab. Mungkin itu dari saya, dan saya akan langsung mengundang calon pertama kita untuk menyampaikan pemahamannya tentang isu PPKS. Dan saya akan mengundang Kak Oinike Hareva MTH, mahasiswa Prodi Doktoral STFT Jakarta, untuk menyampaikan presentasinya. Dan saya di sini menggunakan timer 3 menit, jadi betul-betul akan strict. Dan ketika sudah selesai 3 menit, saya akan langsung men-stop teman-teman. Mohon izin, karena waktu kita yang terbatas. Silakan, Kak Oinike, 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Semoga suara saya terdengar ya. Saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, secara khusus STFT Jakarta. Saya akan mulai dengan pemahaman bahwa pendidikan itu memiliki semangat untuk membentuk karakter bangsa yang beriman, cerdas, dan nasionalis. Dan oleh karena itu, lingkungan perguruan tinggi sudah semestinya dibangun atas dasar semangat saling mendukung dan juga menghargai, agar pendidikan yang sehat bisa terwujud baik secara mental maupun fisik, juga dapat terwujud dengan aman dan nyaman. Nah, sayangnya di perguruan tinggi masih dapat ditemukan praktik kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik dan pelajar sebagai pelaku maupun korban. Nah, kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan tentu saja dapat memengaruhi proses belajar, sehingga mahasiswa tidak dapat belajar secara optimal dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dan mengaktualisasi potensinya. Nah, berdasarkan modul yang saya pelajari, maka menurut saya usaha ini jika bisa semaksimal mungkin dilakukan pada ranah pencegahan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang seperti apa, terutama bentuk-bentuk pengenalan ya tentang kekerasan seksual, baik fisik maupun psikis, karena masih banyak yang belum mengenal bentuk-bentuk kekerasan seperti ini, mulai dari pemaksaan, ancaman, hingga bisa berakhir pada kekerasan fisik. Kemudian juga dengan berbagi pengetahuan tentang kesenjangan wewenang atau relasi kuasa yang bisa disalahgunakan, dan kemudian informasi-informasi atau kanal-kanal penyedia layanan yang dapat membantu korban. Nah, kebijakan kampus sendiri sangat penting untuk mendukung korban kekerasan seksual, dan bersyukur bahwa STFT Jakarta sudah memiliki 2 dokumen, yakni pedoman anti kekerasan dan juga buku kode etik. Ini dapat dimaksimalkan sosialisasinya di ranah kampus. Nah, ketika terjadi kasus, maka yang akan dilakukan adalah pada ranah penanganan, prioritasnya adalah keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan korban. Kemudian diperlukan adanya penyediaan dukungan kepada korban lewat informasi tentang sumber-sumber dukungan terpercaya yang dapat membantu korban untuk memahami pilihan mereka, dan mereka dapat membuat keputusan. Misalnya bagaimana mereka dapat terhubung dengan komunitas etik, kemudian tim pimpinan STFT Jakarta,
kepala HRD, konselor atau dosen yang dapat dipercayai. Dan yang paling penting menurut saya juga adalah karena sejauh ini termasuk di konteks kita di Indonesia, melaporkan kasus masih sangat dianggap tabu ya. Dan oleh karena itu ada rasa malu dan juga rasa takut karena risiko yang akan dihadapi jika kasus terungkap. Nah, oleh karena itu korban mesti didukung. Terima kasih Kak karena Wenike. terima kasih. Terima kasih banyak atas presentasinya, sangat komprehensif. Dan kita akan ke calon selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Rasid Rahman, mewakili unsur dosen dari Sivitas Akademika STFT Jakarta. Pak Rasid, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Amadeo. Selamat siang, Profesor Alim Atul. Izin share, jadi izin menayangkan ya. Jadi mengorbankan kembali korban kekerasan seksual. Berangkat dari nilai-nilai yang dianut dalam rangka memberlakukan dan menerapkan kode etik STFT Jakarta, terutama poin profesionalitas dan akuntabilitas dan penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan, saya mengajukan dua hal kode etik Satgas PPKS, yaitu yang pertama mengadukan kasus korban kekerasan seksual kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tanpa persetujuan korban, berarti 2 kali membuka peluang korban mengalami pelecehan. Penerima pengaduan korban akan kekerasan terhadap dirinya, baik secara resmi ke Satgas maupun secara personal kepada teman perteman, tidak serta-merta mengizinkan penerima menyebarkan, meneruskan, atau mengadukan kasus korban kepada Satgas. Persetujuan korban untuk diadukan kasusnya adalah hak utama dan keputusan korban. Kedua, jika korban setuju dan bersedia kasusnya diadukan ke Satgas PPKS, maka anggota Satgas dapat meminta izin untuk mendampingi korban. Sebelum pendampingan, Satgas menginformasikan langkah-langkah proses aduan korban kekerasan seksual. Pendampingan ini pun memerlukan izin dan kesetiaan korban. Hanya jika korban bersedia pendampingan, anggota Satgas PPKS dapat mendampinginya. Maka langkah Satgas PPKS adalah memberikan sosialisasi, hal merespons suara teman-teman korban, teman korban di kampus terutama. Hal ini bertujuan untuk menghindari korban mengalami kembali pengalaman kekerasannya. Jadi menempatkan persetujuan dan kesetiaan korban dengan menanyakannya lebih dahulu adalah hak privasi dan hak rasa aman dan nyaman korban kekerasan seksual yang harus dijunjung oleh anggota Satgas. Demikian, Bang Amedio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rasid. 2,5 menit, jawaban yang sangat terstruktur, rapi dan metodik. Sudah ada step by step-nya. Terima kasih Pak Rasid. Kemudian untuk calon yang ketiga yang akan kita dengarkan adalah Kak Patricia Alpha Grace Mediarto SSI Teol, yang mewakili unsur tenaga kependidikan. Patricia, dipersilakan. Baik, selamat siang Profesor Alimatul Kiptia, Ibu Bapak dosen, karyawan, dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Patricia Mediarto, calon pansel PPKS, mewakili unsur tenaga kependidikan. Menurut pengetahuan saya tentang isu PPKS, fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini layaknya gunung es. Mungkin sekarang sudah ada beberapa kasus yang terlihat di permukaan, tapi sebenarnya masih banyak lagi kasus yang belum terdeteksi di bawah sana. Padahal kampus atau lingkungan perguruan tinggi harusnya menjadi sarana belajar yang aman agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Dan keseriusan pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek dengan usahanya membentuk Satgas PPKS diharapkan bisa menjadi gerbang, khususnya untuk proses pelaporan yang jelas dan aman bagi para korban kekerasan seksual. Mengapa demikian? Karena seringkali korban kekerasan seksual tidak berani melapor atau tidak berani bercerita karena takut dihakimi dan disalahkan. Benar memang di STFT Jakarta sudah ada pedoman anti kekerasan dan buku kode etik
yang memberikan penegasan bahwa kampus berpihak pada korban kekerasan. Dalam hal ini juga termasuk kekerasan seksual. Namun, meskipun kampus sudah berkomitmen untuk berpihak pada korban, bagaimana tanggapan teman-temannya? Bagaimana tanggapan lingkungan sekitar korban ketika tahu ada kekerasan seksual yang diusut? Faktanya, selalu ada omongan-omongan di belakang yang malah menyalahkan korban, entah dari situasi korban, kondisi korban, dan bahkan pakaian korban. Dan sebenarnya inilah yang ditakutkan oleh korban. Jadi meskipun kampus secara institusional sudah berpihak pada korban melalui peraturan-peraturan yang dibuat, apakah lingkungan sekitarnya bisa berpihak pada korban? Dalam hal ini teman-temannya yaitu dari unsur mahasiswa. Padahal keberpihakan pada korban adalah prinsip utama untuk menangani kasus kekerasan seksual. Jadi kurangnya edukasi kepada lingkungan kampus bisa-bisa menjadi momok bagi korban-korban di luar sana yang mungkin sekarang sedang mengalami ketakutan atau rasa trauma akibat kekerasan seksual yang sedang ia terima. Jadi bukan hanya peraturan yang ditegaskan, namun juga cara kampus membangun mental seluruh warganya untuk sadar atas isu PPKS ini. Oleh sebab itu, dalam penerapannya sangat dibutuhkan penguatan budaya melalui edukasi berkala terkait isu kekerasan seksual. Misalnya, memasukkan unsur-unsur PPKS dalam modul pembelajaran aplikatif di kampus, atau menyelenggarakan kampanye-kampanye edukatif secara berkala berkaitan dengan isu KS dengan bantuan organisasi-organisasi di kampus. Intinya, yang perlu kita ingat bersama adalah pencegahan kekerasan seksual ini bukan hanya tanggung jawab Pansel, Satgas, atau tim pemimpin STFT Jakarta, namun tanggung jawab kita bersama. Dengan begitu, semoga seluruh warga kampus STFT Jakarta dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi para korban kekerasan seksual. Terima kasih. Yang dari saya, terima kasih. Terima kasih Patricia. Terima kasih banyak Patricia atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari unsur tenaga kependidikan juga, yaitu Kak Rosna Siregar, Magister Ministry. Silakan Kak Rosna. Terima kasih Amadeo. Selamat siang Profesor Ali Matul, Ibu Esther, dan teman-teman semua, Ibu Bapak dosen sekalian, bahwa PPKS menjadi suatu keharusan di kampus kita, dan kita sama-sama tahu tindakan-tindakan yang harus kita jaga dan kita sangat lawan tolak dengan berbagai hal yang menjadi sanksi dari kekerasan terhadap seksual. Nah, Permen PPKS dari Kementerian Pendidikan sudah jelas menyampaikan hal-hal apa saja yang menjadi bagian dari kekerasan seksual. Ini dijelaskan di sana. Lalu yang berikutnya, kalau kita sudah memahami hal ini, maka umumnya kekerasan seksual itu dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi dominan dibandingkan korban. Ada 5 pola relasi dalam kekerasan seksual, itu relasi antar mahasiswa, teman seangkatan, relasi antar mahasiswa, kakak dan adik tingkat, relasi mahasiswa dengan dosen, relasi antara asisten dosen dan mahasiswa, relasi antara dosen senior dan dosen muda, dan dalam semua relasi itu salah satu indikator terjadi kekerasan seksual adalah jika adanya paksaan. Setelah kita sadari bahwa korban merasa ada tekanan, ada paksaan, maka diindikasikan telah terjadi kekerasan seksual di sana. Yang berikutnya, berbagai jenis dan contoh yang terjadi dari paksaan itu adalah membuat seseorang merasa bersalah atau tekanan berulang kali untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, atau membuat seseorang menjadi tidak berdaya, atau justru mengancam dan memanipulasi, atau malah merasionalisasi, membuat seakan-akan masuk akal, padahal hal itu menjadi sebuah paksaan. Yang berikutnya, bahwa kewajiban sekolah yang membangun rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar adalah mendukung korban kekerasan seksual. Oleh karena itu,
Satgas sangat diperlukan. Satgas wajib menjadi satuan tugas yang dimiliki oleh setiap institusi pendidikan. Mendengarkan korban tanpa menghakimi, menawarkan informasi tentang sumber dukungan terpercaya, menawarkan penyedia layanan profesional untuk trauma yang dialami, ini bagian dari hal yang harus Terima dilakukan. kasih Kak Rosna. Baik, Terima kasih. terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Rosna mewakili tenaga kependidikan. Sekarang kita kembali ke unsur mahasiswa dan kita akan beranjak ke Ayub Bagus Setio Sakti, mahasiswa Prodi Sarjana STFT Jakarta. Sama seperti yang lainnya, 3 menit dari sekarang, Ayub. Ya, terima kasih Bang Deo dan teman-teman. Untuk PPKS ini saya mengalami satu topik yang menarik, yaitu strategi merespons tindakan kekerasan seksual. Mungkin kita pernah menyaksikan atau mengalami kekerasan seksual, oleh karena itu kita perlu untuk mengenali atau mengambil tindakan saat melihat sesuatu yang tidak pantas, berisiko, dan berpotensi. Oleh karena itu ada 5D, yaitu yang pertama ditindak langsung, yang kedua dialihkan perhatian, yang ketiga didelegasikan tanggung jawab ke orang sekitar, dan keempat itu ditunda, serta kelima adalah didokumentasikan. Yang pertama adalah ditindak langsung atau direct. Itu apa? Itu adalah sesuatu yang kita melakukan secara langsung kepada seseorang yang mengalami kekerasan. Salah satu contohnya adalah ketika ada si A yang mengalami kekerasan, maka kita akan langsung bilang, kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa? Dan sebagainya. Yang kedua adalah dialihkan perhatian, yaitu ketika kita melihat seseorang bertemu dengan orang lain yang mengalami kekerasan, maka kita akan mengalihkan perhatian. Seperti contoh dalam kampus, ketika kita melihat teman kita yang mengalami kekerasan, maka kita akan bilang kepada dia, kamu dipanggil oleh si A, atau kamu dipanggil oleh dosen. Itu adalah dialihkan perhatian. Yang ketiga adalah delegasikan tanggung jawab ke orang sekitar. Apabila kita belum mampu untuk berrelasi langsung, maka kita bisa langsung laporkan kepada Satgas atau kepada orang yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi, yaitu pada dosen ataupun sebagainya. Yang keempat adalah ditunda atau delay. Penundaan tepat untuk dilakukan jika kita khawatir dengan situasi tapi tidak dapat mengambil tindakan untuk membantu pada saat peristiwa tersebut terjadi. Dalam keadaan seperti inilah kita masih memiliki peran penting dalam berkontribusi untuk memberikan dukungan. Salah satu tujuannya adalah untuk memeriksa keadaan, memberikan dukungan emosional, serta menawarkan sumber dukungan orang lain kepada orang yang mengalami kekerasan untuk mengurangi dampak negatif dari insiden tersebut. Contohnya seperti ketika kita melihat atau kita mendengar itu sesuatu yang mengalami kekerasan, maka kita akan bilang kepada si A, tadi aku mendengar kamu, apa yang dia bilang kepadamu, kamu gak apa-apa kan? Itu adalah salah satu contohnya di dalam ditunda. Yang selanjutnya adalah dokumentasi. Mungkin kita pernah melihat seseorang yang sedang merekam perilaku kekerasan seksual. Itu adalah sesuatu peristiwa atau saat kita melihat peristiwa kekerasan saat terjadi pada seseorang. Salah satu cara untuk membantu korban. Namun ada beberapa hal yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pastikan kita melakukannya dengan aman dan tidak mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah jika kita sudah memiliki dokumentasinya, maka kita tanyakan terlebih dahulu kepada korban apa yang ingin mereka lakukan terhadap dokumentasi itu. Terima kasih Mas Ayub. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita akan beranjak ke calon pansel selanjutnya, yaitu Ruth Tupalesi, Sarjana Sains Teologi, mewakili tenaga kependidikan. Silakan, Ruth. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan juga Civitas STFT Jakarta. Sebagai salah satu bagian dari Civitas STFT Jakarta, maka saya sangat menolak segala bentuk tindakan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Itu adalah keyakinan yang perlu juga saya rasa ditumbuhkan di dalam lingkungan kita, yaitu lingkungan STFT Jakarta. Maka dengan itu, sosialisasi yang lebih masif lagi saya rasa perlu dilakukan di lingkungan STFT Jakarta
demi menumbuhkan sensitivitas kita terhadap kekerasan itu sendiri, secara khusus kekerasan seksual. Dengan begitu, banyak orang akan lebih mengerti dan lebih memahami, dan mereka juga apabila ada yang mengalaminya, mereka tidak takut untuk melaporkan. Selain itu, kita juga perlu untuk menjadi atau berdiri di sisi korban ketika sesuatu dialami. Dan selain itu juga dengan memberikan rasa aman bagi korban, maka dia juga tidak merasa takut untuk menceritakan lebih jauh apabila mengalami kekerasan-kekerasan seksual. Itu saya rasa yang dapat dilakukan atau yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan STT Jakarta segala bentuk tindakan kekerasan, dalam hal ini kekerasan seksual. Ya, terima kasih banyak Ruth atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan kembali ke unsur mahasiswa dari Prodi Sarjana, Alexandro Purba. Dipersilakan. 3 menit dari sekarang. Masih mute kayaknya. Alex, di saya suaranya tidak terdengar. Ini sudah terdengar, Bang? Ya, sudah terdengar. Oke, saya minta izin untuk ulang lagi, nggak apa-apa ya rekan-rekan. Untuk Alex, kita mulai dari awal, 3 menit. Oke, Bang. Dari Ya. sekarang. Ayo. Makasih. Makasih buat kesempatannya, Bang. Saya akan menjelaskan modul yang saya dapatkan dari modul PPKS yang dibuat oleh Kemdikbud. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah cita-cita pembangunan nasional. Dan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual merupakan langkah yang tepat dan penting dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan masa kini masih sering ditemukan adanya praktik kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dan kekerasan ini merupakan halangan untuk menciptakan ruang pembelajaran yang inklusif dan merata. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi proses belajar bagi pelajar atau mahasiswa. Ketika pelajar atau mahasiswa tidak dapat belajar secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensinya. Oleh karena itu, menciptakan dan memastikan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bebas kekerasan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai sivitas. Adapun kekerasan seksual ini mencakup tindakan verbal, non-fisik, fisik, atau melalui pada masa kini teknologi dan informasi yang dapat dilakukan tanpa izin korban atau dengan paksaan. Mungkin saya dapat memberikan contoh konkret yang dapat kita lakukan, yaitu menghindari asumsi bahwa orang lain akan baik-baik saja dengan komentar atau lelucon atau ejekan yang menjurus ke arah seksual. Karena walaupun kita tidak bertujuan untuk menyinggung orang lain, tetapi tindakan-tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat tertentu. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, indikator dari kekerasan adalah paksaan. Paksaan ini dapat berupa kekuatan fisik, tindakan mengintimidasi, atau penggunaan alkohol yang membuat seseorang lain tidak berdaya. Dan perlu diperhatikan, tindakan intimidasi dan mengancam ini antara lain membuat seseorang merasa bersalah, tekanan berulang kali, membuat seseorang tidak berdaya, ancaman, manipulasi, dan rasionalisasi. Dan dampak kekerasan seksual terhadap korban dan lingkungannya sangatlah besar. Tetapi perbuatan kekerasan seksual ini sulit untuk dibuktikan secara hukum. Bahkan banyak korban kekerasan seksual yang ketika ia melaporkan malah dilaporkan balik karena tidak memiliki bukti yang kuat. Maka dengan demikian kita sebagai sivitas perlu menolak adanya kekerasan seksual dan kita dapat menemani korban dan menawarkan bantuan dan dukungan kepada korban. Sekian Bang dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Alexandro. Sekarang kita akan beranjak ke mahasiswa magister atas nama Yosa Hetari, Sarjana Sains Teologi. Kak Yosa, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Deo. Selamat siang Ibu Bapak dan saudari-saudara. Untuk menciptakan dan memastikan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bebas kekerasan, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan berdasarkan modul PPKS dari Kemendikbudristek,
Di sana ditekankan asas utama untuk pelaksanaan perjuangan ini adalah keimanan kepada Tuhan dan akhlak mulia. Itu berarti akhlak mulia ini akan mendukung kita untuk melindungi semua orang yang ada di institusi pendidikan kita tanpa terkecuali. Nah, dalam semangat untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual ini, maka asas tersebut dapat diwujudkan dengan tidak melakukan kekerasan dan tidak diam ketika melihat kekerasan terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu, partisipasi dari seluruh sivitas akademika menjadi sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran kritis kita tentang masalah kekerasan seksual ini. Saya melihat bahwa sosialisasi memang perlu untuk dilakukan semakin gencar, terkhusus terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diterima oleh pelaku, sehingga diharapkan pelaku akan berpikir 2 kali atau lebih untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Nah, terkait dengan korban, jika kita sebagai sivitas akademika mendengarkan cerita dari mereka yang pernah mengalami pelecehan atau bentuk kekerasan seksual lain, maka hendaknya kita selalu mengingat untuk mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan atau diceritakan mereka kepada kita. Kemudian kita perlu juga untuk mengingatkan korban bahwa kejadian yang menimpa mereka bukanlah kesalahan mereka. Jika membutuhkan bantuan, maka kita dapat menolong mereka untuk menghubungkan dengan lembaga penyedia layanan dan kanal-kanal informasi lainnya yang dapat membantu pemulihan mereka. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang ditekankan dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 terkait dengan PPKS ini. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi korban. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian, akuntabilitas. Yang kelima, independen. Yang keenam, kehati-hatian. Yang ketujuh, konsisten. Dan yang terakhir adalah jaminan ketidakberulangan. Nah, prinsip ini penting untuk diperhatikan bagi kita semua sebagai sivitas agar dapat mengupayakan yang terbaik demi menangani atau mencegah terjadinya kekerasan seksual di STFT Jakarta. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Yosa. Yang terakhir, kita akan mendengarkan paparan dari Kak Gina Elisha Siaan, Magister Artium, Asisten Dosen Pengampu STFT Jakarta. Waktu dan tempat dipersilakan 3 menit dari sekarang. Selamat siang waktu Indonesia untuk Ibu Profesor Alimatul dan juga Ibu Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya Dina Siahaan, saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan. Saya mewakili dari asisten dosen pengampu. Banyak hal yang saya temui sebenarnya dalam proses pembekalan yang dilakukan secara online, mengikuti pelatihan PPKS yang membuat saya sebenarnya semakin menyadari pentingnya memiliki berbagai perspektif terkait dengan penanganan, pencegahan dan juga penanganan kasus kekerasan seksual. Dari begitu banyak hal yang saya pelajari, ada 2 hal yang pada kesempatan ini saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah terkait pencegahan kekerasan seksual. Kita perlu memiliki kesadaran tinggi terkait realitas kekerasan seksual yang terjadi saat ini di Indonesia, khususnya di kampus. Dan dengan melihat kesadaran tersebut, kita perlu juga melihat pentingnya edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual sejak dini kepada seluruh sivitas atau bagian dari kampus. Banyak cara yang dapat dilakukan, seperti memberikan pemahaman tentang pentingnya tubuh dan mengapresiasi tubuh dengan menjaga diri dan juga sesama, dengan tidak melakukan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Hal ini dapat disampaikan juga dalam bentuk perkuliahan dan sedang juga dilakukan oleh kampus, diskusi, pelatihan, sharing, dan bentuk-bentuk lainnya. Kampus-kampus di Indonesia juga perlu terus melakukan pembekalan dan pembelajaran tentang apa itu kekerasan seksual. Mungkin ini terlihat sederhana bahwa mungkin banyak orang yang sudah tahu, tapi yang saya lihat sebenarnya banyak juga orang yang tidak menyadari dan tidak tahu apa itu kekerasan seksual. Dan pada akhirnya ini memberikan dampak kurangnya pemahaman tentang apa itu kekerasan seksual, sehingga banyak orang yang mengalami kekerasan tetapi tidak mampu mendefinisikannya dan memberikan nama atas kekerasan tersebut. Dan pada akhirnya diam dan tidak bisa menyampaikan atau melaporkan kekerasan. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kekerasan di ranah pendidikan, khususnya di kampus. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai hal
yang terkait dengan kekerasan seksual perlu dilakukan dan terus dilakukan di kampus. Yang kedua terkait penanganan tentang kasus kekerasan seksual. Dalam proses penanganan kasus, kita perlu memiliki perspektif korban. Hal ini berperan penting secara khusus saat mendampingi korban. Salah satu hal yang saya pelajari adalah bagaimana mendampingi korban dan bagaimana mendengar suara korban. Serta bagaimana kita menjadi teman yang terus mendukung dan mensupport apa yang menjadi keputusan mereka, apapun itu. Dan terus ada bersama dengan mereka. Itu yang saya secara khusus bisa saya sampaikan terkait apa yang sudah saya terima dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Dina, dan terima kasih banyak pada setiap calon pansel yang telah menyampaikan ide-idenya, gagasannya, lalu juga pandangannya perihal isu PPKS. Itu semua sangat penting bagi penguatan komitmen kita STFT Jakarta sebagai kampus nir kekerasan, dan salah satunya adalah nir kekerasan seksual. Oke, kita akan masuk ke satuan acara selanjutnya, yaitu kita akan masuk pada sesi pertanyaan dari observer dan juga tanggapan dari calon pansel PPKS, di mana observer akan memberikan pertanyaan, feedback, dan juga respons kepada seluruh anggota atau seluruh calon pansel yang ada, dan kemudian akan direspons oleh setiap calon, dan masing-masing juga mendapatkan jatah waktu yang sama, yaitu 3 menit. Begitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Untuk Prof. Alimatul, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Amadeo ya. Makasih Bu Esther dan juga teman-teman semuanya yang sudah berkomitmen, berniat untuk mengabdi pada kampus ya, untuk menciptakan kampus yang aman, nyaman, untuk mengembangkan potensinya terjamin dan sebagainya tadi. Saya sudah mengetik semuanya, presentasi dari semua narasumber, semua calon panitia seleksi ya, dan bagus-bagus begitu. Nah, ini nanti kalau 9 mau diambil 5 atau 7 gitu ya, maka kalau saya sarankan nanti kalau memang lulus semuanya gitu ya, yang lain bisa jadi anggota satgasnya ya untuk mendaftar begitu gitu. Kalau daftar satgas itu pahalanya kayaknya lebih banyak deh, karena akan berjuang 1 tahun lebih gitu. Bisa jadi kalau pansel mungkin hanya 2 sampai 1 bulan ya bekerjanya. Oke, baik. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan karena saya observernya sendiri ya, sehingga pertanyaannya saya 3. Biasanya kalau saya panel itu 2. Ini saya sudah menjadi observer uji publik yang ke-8 selama ini ya, dari berbagai macam kampus yang ada gitu. Nah, yang pertama adalah mengapa berminat menjadi pansel calon satgas PPKS. 1 ya. Yang kedua, jika Bapak Ibu jadi pansel, lalu ada peserta yang mempunyai penampilan melambai, yang ingin jadi calon satgas. Bagaimana sikap Ibu Bapak sekalian sebagai panitia seleksi? Yang ketiga, bagaimana Ibu Bapak calon pansel menjelaskan tentang analogi kucing dan ikan asin di dalam membahas atau yang dihubungkan dengan isu kekerasan seksual. Saya pikir itu 3 pertanyaan itu, silahkan siapa yang nanti akan merespon duluan ya. Terima kasih. Ya, dipersilakan pada teman-teman yang mau merespons duluan. Siapapun yang merespons, waktunya sama, 3 menit. Ya, mungkin saya aja dulu. Ya, silakan Pak Amadeo. Ya, terima kasih Profesor Alimatul. Kenapa mau jadi anggota pansel? Karena memang panggilan supaya kampus kami nir kekerasan seksual. Saya sendiri belum tahu seberapa banyak atau seberapa sudah ada atau belum ada, tetapi bagi saya mencegah lebih baik ya daripada setelah kejadian baru kita repot-repot. Itu selain tentu keputusan menteri dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, kalau ada calon anggota yang
melambai, saya melihatnya baik karena justru kalau misalnya LGBT atau siapa ya LGBT justru lebih rawan dan sebetulnya juga lebih peka ya akan tindakan atau perilaku kekerasan terhadap orang lain maupun bagi dirinya, sehingga ini dapat menolong satgas dan sebagainya. Lalu soal analogi kucing dan ikan, saya sangat tidak setuju, Ibu. Kucing dan ikan, ada ikan, kucing, siapa yang akan tidak tergoda? Itu berarti menyalahkan korban, ya. Jadi itu saya sangat menolak bagian itu. Itu kira-kira Profesor Alimatul. Terima kasih Bang Abendeo. Terima kasih Pak Rasid. Mungkin ada lagi yang mau merespons dari anggota pansel yang lain? Saya boleh, Bang Amadeo. Silakan, Patricia. Oke, yang pertama, untuk pertanyaan pertama, mengapa berminat? Pertama, karena keprihatinan saya juga terhadap isu-isu tentang kekerasan seksual yang juga tadi saya presentasikan, bahwa menurut saya meskipun ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat, seringkali mental kita, budaya kita masih belum berpihak pada korban. Jadi itu yang membuat saya ingin masuk menjadi bagian dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana jika ada yang melambai ya. Kalau menurut saya dalam Permen nomor 30 tahun 2021 itu ada beberapa persyaratan yang sudah tertera, bahwa yang pertama pernah mendampingi korban KS, kedua pernah melakukan kajian tentang KS, kemudian pernah mengikuti organisasi, menunjukkan minat dan kemampuan, dan tidak pernah terbukti melakukan kekerasan. Jadi sebenarnya jika siapapun, jika persyaratan itu sudah lulus, maka semua orang bisa menjadi seorang satgas. Kemudian yang ketiga, untuk prinsip kucing dan ikan asin, saya tidak setuju karena menurut saya kasus kekerasan seksual terjadi karena memang ketidakmampuan pelaku untuk mengontrol perilaku dan nafsu birahinya, bukan karena ada sesuatu yang seperti tadi, ada ikan kemudian kucing jadi mau gitu, karena ketidakmampuan pelaku untuk mengontrol. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh lanjut sama Deo? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Bagi saya untuk menjadi anggota calon pansel sebagai suatu harapan bahwa sekolah ini nantinya boleh memiliki tim atau satgas yang baik yang menjadi layanan bagi para korban kekerasan seksual. Jadi sebagai panggilan yang harusnya boleh saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lalu terkait dengan mereka yang mendaftar seandainya dinyatakan tadi dengan contoh melambai, saya pikir ini sebagai sebuah stigma yang harus dilawan atau ditolak, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi bagian dalam satuan tugas yang sangat penting ini. Sedangkan untuk kucing dan ikan sebagai sebuah analogi ini juga sama seperti poin yang nomor 2, seringkali korban yang sudah menjadi korban itu justru dipandang sebelah mata atau ditindas, semakin ditindas gitu, dianggap korban yang bersalah atas pengalaman yang membuat dia mengalami kekerasan atau mengalami tindakan yang membuat dia menjadi trauma. Jadi saya betul-betul menolak analogi kucing dan ikan asin ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Rosna. Bagaimana, Prof? 3 dulu atau? Enggak, lanjut aja. Saya mohon maaf, saya tadi mute untuk minta tolong lampu kamar saya dinyalakan. Sorry, makanya saya mute. Mohon maaf, silakan. Boleh. Silakan, ada lagi teman-teman. Saya boleh, Amadeo? Ya, silakan. Ya, terima kasih Prof untuk 3 pertanyaannya.
Kalau menurut saya mengapa berminat? Pertama-tama selain karena panggilan, ini juga karena pengalaman. Pengalaman yang saya dengarkan dari beberapa kampus dan juga pengalaman yang terjadi yang dialami ya. Ada beberapa mahasiswa di ITT Jakarta atau juga di masa lalu yang diutus bukan hanya di daerah kampus tapi juga di gereja atau tempat-tempat pelayanan yang lain yang saat jika dalam permukaan kita melihat seakan-akan tidak ada kasus ya, tapi ternyata ketika sampai di lapangan mereka sangat rentan untuk menjadi korban. Nah, kemanakah teman-teman ini pergi? Bagaimana mereka mendapatkan layanan informasi? Kemana mereka harus mendapatkan perlindungan? Dan oleh karena itu saya berpikir bahwa satuan tugas ini menjadi sangat-sangat penting. Kemudian jika ada peserta yang ingin mengajukan diri sebagai satgas dan dia adalah seperti disampaikan melambai, saya pikir itu tidak menunjukkan kualitas seseorang ya, artinya kapasitas ketika dia mampu dan juga sesuai dengan syarat-syarat, saya pikir justru yang seperti itu bisa diberikan ruang untuk menjadi anggota. Dan kemudian mengenai analogi ikan asin dan juga kucing, saya juga sangat tidak setuju dengan hal ini, dan contoh-contohnya banyak sekali, misalnya ketika seseorang mendapatkan perlakuan kekerasan karena pakaiannya, misalnya karena kamu pakai pakaian minim makanya kamu diperkosa. Nah, itu kan sering dipakai analogi ikan asin dan juga kucing ini yang pada akhirnya sangat merugikan bagi korban. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Wenike. Selanjutnya, respons dari calon pansel. Terima kasih. Saya ingin merespon pertanyaan. Yang pertama tentang mengapa saya berminat menjadi calon panitia seleksi. Pertama, karena pengalaman juga pada saat beberapa waktu lalu mendampingi dan menemani teman-teman yang menjadi korban kekerasan, tetapi saya menyadari bahwa saya masih memiliki bekal yang terbatas, sehingga memiliki pemahaman dan pembelajaran yang lebih baik akan menjadi bekal juga untuk saya. Tapi juga selain itu karena saya melihat keseriusan kampus STF Jakarta untuk melakukan penanganan dan pencegahan dan penanganan ini menjadi hal yang mendorong saya untuk terlibat di dalamnya sehingga menjadi bagian penting di dalam komunitas ini. Dan ini menjadi sesuatu yang real yang harus dilakukan menurut saya. Yang kedua, tentang calon yang mempunyai penampilan yang melambai, bagi saya apapun gender, bagaimanapun bentuk ekspresi gendernya atau identitasnya seperti apa, tidak membatasi dia melamar atau mencalonkan diri selama dia memiliki perhatian yang kuat terhadap isu-isu kekerasan dan penanganannya, dan bagaimana dia juga memiliki kriteria seperti yang disampaikan tadi oleh Patricia, tidak melakukan kekerasan dan sebagainya. Itu jadi menurut saya siapapun punya hak yang sama selama syarat tersebut dipenuhi. Dan yang terakhir tentang penjelasan analogi kucing dan ikan asin, saya sungguh menolak hal itu karena pada dasarnya ini bukan tentang si korban, tapi bukan tentang karena si korban, tetapi karena ketidakmampuan pelaku atau orang yang memiliki niat untuk melakukan kekerasan mengkontrol dirinya untuk melakukan kekerasan. Sehingga saya rasa kita perlu terus memberikan kesadaran kepada banyak orang tentang bahwa kekerasan ini bukan karena korban yang melakukan hal yang tidak baik, tapi pada dasarnya karena tidak mampu mengkontrol diri untuk melakukan tindakan kekerasan. Terima kasih. Terima kasih, Kak Dina. Berikutnya. Ya, terima kasih, Prof. Kalau yang pertama, mengapa berminat menjadi pansel calon Satgas PPKS itu karena panggilan saya. Terutama saya juga anti kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada calon yang mempunyai penampilan yang melambai, saya menggunakan analogi don't judge a book by the cover. Itu artinya kalau ada sebagai calon yang demikian, maka itu tidak apa-apa.
dalam arti itu hanya penampilan saja dan tidak melihat penampilan ataupun sikap yang tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjelaskan analogi kucing dan ikan asin. Saya juga tidak setuju mengapa demikian, karena itu seakan menyudutkan sang korban, menyudutkan kucing, seperti dia ingin makan, begitu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Agus. Ayub, sorry. Bukan Agus. Siapa lagi sekarang? Ada 3 orang ini. Oke, mungkin dari Kak Yosa Hetari. Ya, terima kasih Deo. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Yang pertama, mengapa saya berminat jadi pansel? Ini terkait dengan pembelajaran yang memang sejak S1 saya menekuni tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Dan ketika ditawarkan menjadi calon pansel, saya sangat tertarik karena di dalamnya saya juga dapat belajar lebih mendalam tentang kekerasan seksual dan bagaimana penanganannya. Kemudian saya juga ingin terlibat dalam upaya STFT Jakarta dalam melihat kasus ini. Gitu. Kemudian yang kedua, ada peserta terkait dengan peserta yang ingin mendaftar menjadi Satgas yang berpenampilan melambai. Saya juga sepaham dengan teman-teman yang lain bahwa kriteria dasar untuk penentuan calon Satgas adalah kapasitas yang sesuai dengan kriteria dan telah ditetapkan, dan juga ia memiliki concern dengan isu kekerasan seksual. Selama persyaratan ini memenuhi, maka apapun yang dilakukan, apapun yang ditampilkan tidak menjadi persoalan. Gitu. Lalu yang ketiga, terkait dengan analogi kucing dan ikan asin, ini juga analogi yang seringkali menempatkan perempuan dalam stigma yang negatif, karena dianggap perempuan menggoda dan sebagainya, dan ini seringkali menjadi alasan atau dalih para pelaku. Dan ini juga saya sangat menolak dengan keras, karena kekerasan seksual bukan terjadi karena godaan atau apapun, tapi karena memang ketidakmampuan pelaku untuk mengontrol hasrat seksualnya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, Kak Yosa. Selanjutnya kita beranjak ke Alexandro. Baik, makasih Bang. Ya, alasan saya kenapa berminat menjadi pansel Satgas PPKS, saya memiliki kesadaran bahwa kekerasan, khususnya kekerasan seksual ini masih sering terjadi di banyak lingkungan, dan salah satunya di lingkungan pendidikan. Dan melalui kesadaran ini juga saya ingin terlibat dan bertindak untuk mencegah kekerasan seksual ini agar tidak terjadi. Dan melalui hal ini juga saya ingin belajar bagaimana tentang langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk bekal saya nanti di dalam kehidupan. Lalu pertanyaan kedua, jika ada peserta yang ingin mendaftar tetapi ia punya penampilan melambai, bagi saya tidak bermasalah dengan perilaku melambai bagi orang yang ingin menjadi Satgas. Menurut saya yang penting itu orang tersebut memiliki keinginan dan motivasi yang baik. Dia perlu punya komitmen yang kuat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mungkin juga dia punya pengalaman yang kurang menyenangkan atau bahkan pengalaman kekerasan seksual, dan menurut saya juga ini dapat membentuk motivasi bagi dia, motivasi yang baik untuk menolak kekerasan seksual. Dan untuk pertanyaan yang ketiga tentang analogi kucing dan ikan asin, menurut saya hal ini sering terjadi dan bahkan dijadikan analogi bagi tindakan kekerasan seksual yang menjadikan korban sebagai yang bersalah atau victim blaming dan pembenaran bagi pelaku. Kekerasan seksual menurut saya murni adalah kesalahan pelaku, dan perlu diperhatikan juga indikator kekerasan adalah paksaan. Jadi kekerasan seksual itu bukan karena hal yang dilakukan oleh ikan asin sebagai analogi korban, tetapi tindakan kucing sebagai analogi pelaku. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Alexandro. Selanjutnya, Ruth Meilan dari tenaga pendidik. Ya,
Pertama, mengapa saya berminat menjadi pansel calon Satgas PPKS? Yang pertama, saya ingin mendukung kampus ini untuk semakin mendalami berbagai hal tentang kekerasan seksual dan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang harusnya jadi tanggung jawab Sivitas STT Jakarta ini. Dan juga saya ingin apa yang saya pelajari jadi bekal bagi saya, bukan hanya ketika saya berada di kampus ini, tapi ketika saya juga berada di luar dan menghadapi persoalan-persoalan terkait kekerasan maupun kekerasan seksual. Dan yang kedua, kalau ada calon yang mempunyai penampilan melambai, sekali lagi seperti yang sudah dipaparkan juga oleh rekan-rekan yang lain, saya tidak bermasalah sejauh calon tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dan juga untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana menjelaskan analogi kucing dan ikan asin dalam kasus kekerasan seksual, saya juga tidak setuju, karena kasus kekerasan seksual bisa terjadi bukan karena korban, tetapi karena pelaku yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Seperti itu. Jadi tidak bisa disalahkan korban ketika kasus itu terjadi. Itu tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ruth. Ada lagi teman-teman? Calon-calon lainnya? Sepertinya semua calon sudah menjawab ya. Oh, sudah semua ya, Kak ya? Oke. Sudah semua menjawab. Terima kasih banyak rekan-rekan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh observer. Dan untuk acara selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab atau pertanyaan dan tanggapan dengan peserta. Kita buka ke floor, ke audience yang hadir di uji publik ini. Tapi kita cuma punya waktu singkat, kita punya waktu 10 menit mungkin untuk teman-teman di audience berinteraksi mungkin dengan para calon panitia seleksi untuk ya bertukar pikiran atau berbagi atau mengajukan pertanyaan gitu ya. Dipersilakan teman-teman. Mungkin ada dari teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan atau menyampaikan usulan, mungkin gagasan dan lain-lain. Ada nih, Reza. Reza, silakan Reza. Baik, selamat siang dan terima kasih buat teman-teman, juga Prof. Alimatul. Saya ingin bertanya aja, untuk teman-teman calon pansel, menurut teman-teman, perlukah teman-teman mendengarkan suara pelaku ketika terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus? Terima kasih. Ya, mungkin kita kumpulin aja pertanyaan juga ya. Ada lagi 1 orang, 2 orang lagi yang mau bertanya. Setelah itu kita bisa langsung minta dijawab. Ada yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan respons, teman-teman? Oke, mungkin kita ini dulu ya, ke pertanyaannya Reza dulu ya. Silakan teman-teman calon panitia seleksi. Ada yang mau menjawab pertanyaan Reza? Boleh, saya atau iya, Dina. Ya, silakan. Silakan, Pak. Nggak, Dina aja, Dina. Oh, silakan Kak Dina. Please ya. Atau saya yang freeze nih. Kak Dina kayaknya freeze nih. Kak Dina freeze. Ya, Mbak Dina freeze. Pak Rasid aja dulu ya. Oke, terima kasih Reza. Jadi kalau korban datang kepada siapapun, itu korban sudah percaya kepada yang akan didengarkan dan kepada orang itu, dan korban membutuhkan pertolongan, setidaknya
rasa aman. Oleh karena itu, siapapun yang mendengarkan korban harus mendengarkan, bukan hanya perlu, tapi harus mendengarkan, hanya tidak menyebarkan. Jadi membantu, menolong Maaf, Pak korban. Rasid. Mungkin tadi Ya. pertanyaannya adalah perlukah mendengarkan suara pelaku? Oh, sorry. Bukan korban. Dengarkan suara. Oke. Saya belum siap, Bu. Salah bacanya. Oke. Iya kan, Terima Mas kasih. Reza? Tadi pertanyaannya begitu ya, kalau tidak salah ya? Iya, betul. Ya, Betul. kalau sudah sampai Saya dalam tulisnya tahap pelaku, penanganan, tapi saya bacanya korban. ya, dalam tahap penanganan itu apakah pelaku perlu didengar suaranya? Iya. Oke. Mungkin kita pas berarti ya Pak Rasid ya, ke yang lain dulu ya berarti ya. Ya, mungkin kita bisa dengarkan dari rekan kita Alexandro. Tadi sudah unmute. Oke, Bang. Mute Ya. lagi. Silakan. Ya, makasih Bang buat kesempatannya. Menurut aku, perlukah kita mendengarkan suara pelaku? Menurut aku perlu, karena di dalam tahapan penanganan kasus juga akan ada namanya tahapan pemeriksaan. Dan ketika adanya kekerasan seksual yang dilaporkan, bukan berarti kekerasan seksual itu menjadi valid. Perlu ada pemeriksaan dulu, apakah pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual, dan dengan adanya komunikasi dengan pelaku, itu adalah salah satu tindakan pemeriksaan. Dan menurut saya, dan satu hal yang perlu ditekankan adalah orientasi dalam kekerasan seksual ini bukanlah untuk menghukum pelaku, tetapi untuk melindungi korban. Jadi untuk berbagai tindakan perlu adanya konfirmasi dari korban. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Tadi ada Patricia ya. Patricia, silakan bisa merespons. Terima kasih Bang Amadeo. Saya setuju dengan jawaban Alex. Menambahkan punya Alex, dan nanti memang betul ada proses pemeriksaan. Dan di hasil proses pemeriksaan itu bisa ada kemungkinan bahwa pelaku terbukti tidak melakukan kekerasan seksual. Dan dengan begitu kan kita dengan ada kemungkinan itu, dan itu juga tertulis dalam Permendikbud, harusnya ini menjadi aksi bahwa dalam proses penanganan pun kita mendengarkan pelaku. Tapi kembali lagi, bukan bukan serta-merta untuk menyalahkan pelaku seutuhnya, tapi untuk mendengar cerita dari kedua sisi. Begitu. Tapi jika memang tidak terbukti, nanti akan ada pemulihan nama baik juga gitu untuk pelaku. Tapi yang pasti, yang terutama yang harus kita lakukan adalah menciptakan ruang yang aman dulu untuk korban mau melaporkan kekerasan seksual kepada satuan tugas. Ya, terima kasih Patricia. Pak Rasid telah kembali mengangkat tangan. Dipersilakan Pak Rasid. Ya, jadi perlu kita mendengarkan pelaku setelah kita tahu pelakunya untuk pengakuan. Jadi entah melihat CCTV, entah melihat rekaman, dan lain-lain. Kita perlu mendengarkan pengakuan pelaku untuk tindakan selanjutnya. Setidaknya kita mempunyai bukti. Begitu, Amadeo. Ya, terima kasih Pak Rasid. Adakah lagi calon pansel yang mau merespons pertanyaan dari Reza? Silakan Kak Oinike. Rosna juga tadi sudah angkat tangan ya. Kak Rosna ya. Kak Rosna dulu deh kalau gitu. Ya. Silakan. Lalu Kak. Terima kasih. Iya, memang suara pelaku tetap bisa atau wajib didengarkan, tetapi apa yang menjadi lebih penting adalah keberpihakan atau kepentingan terbaik bagi korban. Jadi ketika korban telah betul-betul merasa aman dan nyaman, suara pelaku itu bisa ditindaklanjuti dalam langkah-langkah selanjutnya. Tetapi yang utama adalah kepentingan untuk membuat korban menjadi aman dan merasa dilindungi, itu yang utama terlebih dahulu, yang menjadi prioritas, baru nanti kepada suara pelaku atau pelaku. Begitu dari saya, tambahan sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang tadi Kak Oinike, silakan memberikan respons.
Kalau jawaban dari saya, ketika kita menangani kasus-kasus kekerasan seperti ini, maka penting juga untuk memiliki yang disebut dengan prinsip keadilan. Tentu mendengarkan suara dari pelaku juga sangat penting. Tidak hanya sekadar untuk pemeriksaan, tapi kita juga menggali informasi-informasi berdasarkan perspektif pelaku, karena seperti tadi bisa saja ada kemungkinan bahwa pelaku misalnya tidak bersalah. Tetapi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, tetap saja prinsipnya adalah perspektif korban. Tentu suara korban mesti kita lebih dengarkan, karena biasanya korban inilah yang mengalami hak-haknya yang diambil dari dirinya, dan pada korban inilah banyak terjadi ketidakadilan dan bahkan terjadi victim blaming bisa terjadi, apalagi jika relasi kuasa yang begitu besar terjadi di antaranya, misalnya antara dosen dan juga pelajar, maka suara korban ini terutama ketika mereka berada di dalam status yang lebih rentan mesti lebih didengarkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Oinike. Ada lagi yang mau merespons? Atau mungkin ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi. Kak Deo, aku mau menambahkan juga. Ya, silakan. Ya. Kalau tadi dengar pertanyaan dari Reza bahwa kita apakah harus mendengarkan pelaku, benar, karena kita juga harus mendengarkan pelaku. Selain itu juga kan bagian dari proses pemeriksaan, jadi harus ada dan diingat juga asas praduga tak bersalah juga bagi mereka yang mungkin diduga sebagai pelaku, karena kan kita masih dalam proses pemeriksaan, sehingga dia juga perlu dihormati dihormati hak-haknya dan juga didengarkan. Dan karena itulah saya rasa kita perlu mendengarkan juga pendapat atau suara dari pelaku itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ruth. Saya biasa sebut Ute. Jadi Ruth Ute tahan di lidah. Oke, ada lagi yang mau memberikan respons atau mungkin ada satu orang lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan, masih sempat satu orang lagi saja, tapi ada respons dari Christian Arthur Ebikawa, sepakat dengan para panelis di dalam kode etik STFT Jakarta juga sudah ada pernyataan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk bersuara. Terima kasih Arthur. Ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya atau menyampaikan respons? Satu orang secara verbal. Tidak ada, teman-teman? Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja ke satuan acara selanjutnya. Kita berterima kasih dulu pada teman-teman calon panitia seleksi yang bersemangat sekali ya untuk menegaskan dan juga menegakkan komitmen kita, komitmen anti kekerasan kita, dan salah satunya adalah anti kekerasan seksual. Ini adalah isu yang sangat relevan di masyarakat kita akhir-akhir ini, dan juga kita tahu ada banyak masalah soal keberpihakan pada korban yang belum dilakukan sepenuhnya dan seutuhnya oleh banyak pihak. Dan yang kita mau upayakan adalah itu kampus yang bersih, ruang aman gitu ya, bagi para korban dan juga para penyintas kekerasan seksual, dan juga kita bisa membayangkan suatu komunitas yang bersih dari kekerasan seksual. Terima kasih banyak teman-teman juga para peserta yang sudah hadir, dan sekarang kita akan menutup uji publik ini, dan oleh karenanya saya mohon kesediaan Profesor Alimatul untuk menyampaikan closing remarks. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Moderator. Wah, ini luar biasa sekali ya, calon-calonnya sepertinya tidak ada celah untuk menjawab yang kurang tepat gitu. Semuanya tepat semuanya Bu Esther gitu ya. Saya sudah
punya 10 lembar catatan ini. Yang sudah saya ketik semuanya sebagai bukti rekaman proses daripada apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi saya sangat senang dan mengapresiasi berjalannya uji publik ini dengan lancar dan jawaban-jawaban semuanya sebenarnya layak ya untuk menjadi pansel gitu. Oleh karena itu, karena ini ada 9, nanti yang mau diambil 5 ataupun 7 misalnya, kalau mau diambil 7 berarti tinggal 2 lagi gitu ya. Nah, harapannya 2 yang misalnya tidak keterima itu bukan berarti jawabannya kurang bagus ya atau tidak tepat gitu ya. Tetapi ya karena kita hanya punya 7, mungkin harapannya adalah memang cocoknya di Satgas gitu. Nanti saya akan ngasih catatan dengan jawaban-jawaban yang ada dan pengalaman-pengalaman serta motivasi yang tadi disampaikan, akan kasih catatan seandainya 2 orang ini tidak keterima, mungkin mohon diharapkan untuk mendaftarkan Satgas gitu ya. Karena memang untuk kerja pansel ini hanya sekitar 2 minggu 1 bulan ya, tetapi kalau Satgasnya itu akan menemani korban, akan menerima laporan, pengaduan dan juga penanganan kasus-kasus termasuk pemberian sanksi kepada pelaku untuk direkomendasikan ya kepada pimpinan perguruan tinggi gitu. Sehingga sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan Satgas itu yang lebih utama ya, yang lebih utama. Memang kalau dari proses sesuai dengan Permen, uji publik ini sebenarnya hanya sekali ya seumur hidup ibaratnya ya, karena hanya dilakukan pada uji publik pertama pansel. Untuk selanjutnya adalah Satgas itu dipilih oleh existing Satgas yang ada gitu. Sehingga tidak perlu ada uji publik lagi. Satgas pun juga tidak perlu ada uji publik ya. Satgas itu kemudian diserahkan saja kepada pansel yang sudah punya perspektif yang bagus ini tadi ya, dan juga punya motivasi yang kuat dan juga punya pengetahuan yang luas tentang persoalan bentuk, jenis kekerasan seksual dan juga upaya-upaya penanganan dan juga pencegahan dan penanganannya gitu ya. Karena itu sekali lagi kami dalam review saya ya, alhamdulillah semuanya bagus-bagus gitu ya, layak untuk jadi pansel, tetapi ya karena keterbatasan yang diambil, oleh karena itu kalau yang tidak keterima tidak berkecil hati, bukan karena tidak berkualitas ya, tetapi mungkin harapannya bisa mendaftar untuk jadi Satgas. Saya pikir itu nanti tantangannya kepada pansel adalah ketika Satgas terbentuk, siapa tahu dari 100 orang yang ada di sini tertarik untuk mendaftar Satgas, maka nanti ketika pembekalan Satgas tantangannya adalah karena ini sudah clear kemana harus lapor, bagaimana langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan ya, maka kemungkinan akan banyak mengungkap gunung es yang tadi juga ada beberapa kandidat menyampaikan ya. Sehingga dari pengalaman yang sudah dilakukan, beberapa Satgas yang sudah terbentuk tiba-tiba langsung menghadapi 5 kasus, 6 kasus begitu. Yang selama ini memang tidak berani untuk melaporkannya karena memang merasa sistemnya belum terinstall dengan baik gitu ya. Sudah ada kode etik, sudah ada peraturan, tetapi kadang-kadang sosialisasi hotline itu belum menyebar kemana-mana. Belum setiap fakultas misalnya atau setiap jurusan itu ada kampanye-kampanye dalam bentuk apa itu misalnya informasi-informasi flyer atau apa yang mudah dijangkau gitu ya. Nah, memang kemudian sangat penting untuk kita pahami seandainya nanti Satgas itu terbentuk lalu jumlah kasus meningkat, itu bukan berarti kampus kita jadi buruk ya, bukan ya. Peningkatan laporan kasus itu selalu bisa kita pahami secara positif, yang mana berarti adanya peningkatan kesadaran ya, peningkatan kesadaran, karena memang kalau dari surveinya Komnas Perempuan sekitar 80% korban itu tidak speak up, tidak berani ngomong. Maka dari itu, nanti kalau tiba-tiba Satgas di kampus ini terbentuk, lalu banyak laporan, nggak usah berkecil hati, seolah-olah kok kampus kita jadi tidak berakhlak gitu ya, atau kurang bagus seperti tadi yang disampaikan oleh para kandidat. Bukan gitu. Tapi ini adalah hal yang baik adanya kesadaran ya, untuk kemudian melaporkan. Memang mungkin akan mengalami transisi ini 2-3 tahun ya. Harapannya tahun ketiga atau tahun keempat itu sudah betul-betul zero ya kekerasan gitu ya, termasuk kekerasan seksual seperti tadi yang motivasinya Pak Rasid ya untuk mewujudkan NIR
kekerasan di dalam kampus ini begitu. Saya pikir itu Bu Esther, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang mendalam dari Komnas Perempuan atas upaya baik secara sistematis terukur ya menginstal upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada di kampus. Semoga kampus teologi ini salah satu kawasan bebas kekerasan ya di lembaga pendidikan yang akan terwujudkan dengan baik itu. Terima kasih, selamat siang dan sukses pada langkah berikutnya. Terima kasih banyak Prof. Alimatul, terima kasih banyak juga Kak Esther dan juga tentunya seluruh calon panitia seleksi yang hadir dan berpartisipasi menunjukkan komitmen teman-teman. Terima kasih juga buat para hadirin sekalian yang telah ikut serta mendengarkan percakapan dan juga proses yang berlangsung di ruang Zoom ini. Teman-teman, prinsip kami STFT Jakarta adalah setiap habis ada kegiatan, kita pasti foto bersama untuk dokumentasi. Nah, oleh karena itu, teman-teman, mari kita sama-sama stay dulu, dan bagi teman-teman yang merasa nyaman dan oke untuk membuka kamera, bisa membuka kamera. Ayub, Ketua BEM kita, Ayub Bagus Setio Sakti, sudah pasang 2 jempol, sudah siap sekali. Oke, mungkin Saudari Patricia ya, saya minta tolong untuk memfotokan, karena laptop saya habis baterai, teman-teman, makanya kalau tadi kayak gerak-gerak itu saya lagi coba adjust dengan device saya yang lain. Mungkin bisa dipandu oleh Patricia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Amadeo. Silakan teman-teman yang masih mau buka kameranya. Aku ambil, ada 3 slide ya. Slide pertama dulu. 1, untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Ya. Oke, sudah semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman mengisi lembar evaluasi dan daftar hadir yang telah di drop di chat room. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Profesor Ali. Terima kasih, Bang Amadeo. Terima kasih semuanya. Tesnya nanti ya, sebentar kita ya diumum. Ya, nanti segera saya kirim Bu Esther catatannya. Terima kasih. Matur nuwun ya, guys, Prof. Terima kasih semua. Saya akhiri ya, Amadeo. Terima kasih, Kak Esther. Terima kasih semua. Saya akhiri. Tuhan berkati.